Salam, perkenalkan nama saya Ibnul Bani, NIM 203-215, kelas A semester 3. Di sini saya akan membahas sedikit ini materi dari anatomi pertemuan ke-9 sampai terakhir. Yang pertama, tulang-tulang ekstremitas superior terdiri dari 1. Os clavicula, 2. Os scapula, 3. Os humerus, 4. Os radius, 5. Os ulna, 6. Osa corpalia, 7. Osa metacorpalia, 8. Osa palagres. Pembahasan tentang sistem alat gerak anggota badan bawah ekstremitas inferior dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, osa cinguli ekstremitas inferior, tulang-tulang gelang panggul. 2. Osa ekstremitas inferior liberal, tulang-tulang anggota badan bawah. Otot-otot dari segi olahraga permainan bola voli. Gerakan tangan dalam passing atas sangat ditujukan dengan power otot lengan yang ditujukan pada saat melakukan passing atas sangat mempengaruhi laju bola yang kita passingkan. Power otot dibutuhkan pada saat mendorong bola, sehingga power otot lengan adalah bagian tubuh otot yang digunakan untuk mendorong atau memberi gaya dorongan pada saat bola mengenai jari-jari tangan pada saat melakukan passing atas. Dalam gerakan passing atas, kekuatan otot lengan merupakan komponen yang paling penting karena power otot lengan memberi dorongan kekuatan bola ke daerah lapangan bola voli yang telah ditentukan menggunakan otot-otot yang atau mengeluarkan kekuatan maksimal dalam waktu yang relatif singkat. Pembahasan tentang otot dari segi permainan bola kaki. Sumbangan kekuatan otot punggung terhadap jauhnya hasil heading. Pelaksanaan menyundul bola dilakukan dengan cara melecutkan kepala ke depan. Saat melakukan sundulan, bola gerakan fleksi atau ke depan mempunyai sumbu transversal. Di samping itu, saat menyundul bola, otot punggung dalam keadaan tegang yang mempunyai tujuan untuk menggunakan hasil kontraksi otot beberapa kekuatan untuk membuat recutan ke depan. Otot punggung yang digunakan untuk fleksi ke depan adalah trapezius, otot kerudung, musculus latissimus dorsi, dan musculus rhomboid setiadi. Saat menyundul bola perlu mengangkat otot punggung Anda beberapa detik sebelum menyentuh bola agar bisa menopang kepala dan bisa memberikan kendali yang maksimal. Elif Mem Griffon. Besar kecilnya tenaga yang dihasilkan dari lecutan kepala ke depan untuk menyundul bola sejauh sangat bergantung pada besar kecilnya kontraksi pada otot punggung. Semakin besar kontraksi otot punggung, maka tenaga yang dihasilkan untuk melakukan lecutan ke depan saat menyundul bola akan semakin besar, dan sebaliknya semakin kecil kontraksi otot punggung, maka tenaga yang dihasilkan untuk melakukan lecutan kepala ke depan saat menyundul bola akan semakin kecil. Pembahasan otot dari segi olahraga senam. Senam lantai terdiri dari berbagai gerak yang dapat melakukan otot-otot di bagian perut, punggung, dan panggul. Otot-otot tersebut sangat penting dalam menunjukkan stabilitas dan kinerja tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. 1. Sit up. Senam lantai dengan pergerakan sit up berfungsi untuk memperkuat dan mengencangkan otot tubuh bagian tengah, khususnya otot perut. 2. Brige. Brige merupakan gerakan senam lantai yang bermanfaat untuk menguatkan otot perut, pinggul, bokong, paha belakang, lutut, dan bahu dalam satu kombinasi gerak senam lantai. 3. Sit plank. Berfungsi untuk menguatkan otot samping perut, bahu, lengan, punggung, bokong, dan juga kaki. Gerakan ini juga dapat melatih keseimbangan tubuh. 4. Superman. Sesuai namanya, gerakan senam lantai ini dilakukan seperti Superman yang sedang terbang.
Manfaat gerak senam lantai ini adalah menguatkan otot-otot punggung bagian bawah, atas, bokong, perut, dan kaki. Pembahasan tentang otot-otot dari segi olahraga atlet. Salah satu komponen berhubungan kebugaran jasmani yang penting adalah power. Pada otot tungkai terdapat beberapa otot besar mengendalikan pergelangan kaki dan banyak otot-otot yang lebih kecil yang menggerakkan kaki. Otot-otot tungkai terdiri dari otot tungkai atas yaitu gluteus, quadratus, femoris, biceps, femoris, simmetedinosus, gracilis, dan otot tungkai bawah yaitu gastrocnemius, soleus, plantaris, dan tibialis anterior. Power tungkai adalah kemampuan otot tungkai untuk menggerakkan meledakkan tenaga secara maksimal dalam waktu yang singkat-singkatnya dalam lari sprint 60 meter. Otot-otot tungkai sangat berperan penting dalam gerakan melangkah ke depan dengan cepat. Pada saat berlari, power atau tungkai sangat berperan penting dalam pencapaian prestasi, terutama untuk meningkatkan kecepatan langkah agar bisa mencapai kecepatan yang lebih optimal. Sel pada sistem saraf dan susunan saraf pusat. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang penting adalah saraf yang penting sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otot sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan aktivitas manusia. Sistem saraf manusia tersusun atas sel saraf, neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Neuron merupakan sel saraf yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, nidus, renfier, dan sinapsis. Susunan saraf tepi, saraf kranial, saraf spinal. Pada sistem saraf tepi perifer terdapat dua sistem saraf, yakni saraf sadar somatik dan saraf tak sadar otonom. Kedua jenis sel saraf ini terdiri dari sistem saraf sensorik dan motorik sehingga mampu menjadi perantara impuls antara tubuh dengan sistem saraf pusat. Arah impuls pada sistem saraf tepi terbagi menjadi dua bagian, yakni sistem aferan dan sistem aferen. Sistem aferan mendukung sel saraf yang dapat menghantarkan informasi dan respon ke sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf aferan mengandung sel saraf yang dapat mengantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan ke lenjer. Nah, sistem saraf tersebut, otot ini terhubung dengan organ atau otot manusia, misalnya terhubung ke hidung, telinga, dan lain-lain.